Hai adik-adik, jumpa lagi di Saat Teduh Online Pelkat Pelayanan Anak GPB Horeb bersama Kak Samuel. Adik-adik, sebelum kita mengawali hari, alangkah baiknya kita bersaat teduh mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita berdoa untuk membaca firman, kakak mau undang adik-adik untuk membuka Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai ke 5. Udah ya adik-adik? Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami di kehidupan kami pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami dari malam hingga pagi ini, sehingga kami boleh terbangun dari tidur kami untuk memulai aktivitas kami Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau bersatu di Tuhan untuk mendengar dan membaca firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepadamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu yang akan memegahkan kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun lalu. Semangatmu telah menjadi perangsang bagi orang banyak. Aku mengutus saudara-saudara itu agar memegahkan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama aku, jangan mereka mendapati kamu sebelum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema saat teduh pada pagi hari ini adalah bukti kemurahan hati. Kakak mau tanya nih, adik-adik ada yang tahu gak arti dari murah hati? Murah hati itu artinya suka memberi, mengasihi, dan suka menolong. Kira-kira adik-adik mempunyai kemurahan hati seperti ini juga kan? Kakak akan bercerita tentang apakah adik-adik marah atau iri hati jika melihat teman yang adik-adik bantu meraih keberhasilan yang lebih baik dari adik-adik. Kalau adik-adik melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, maka seharusnya adik-adik juga akan merasakan sukacita. Adik-adik akan merasa senang ketika adik-adik membantu orang yang kesusahan, tapi dia mendapatkan keberhasilan yang lebih daripada adik-adik. Adik-adik gak boleh marah, gak boleh iri hati, bahkan merasa berjasa karena semua yang telah dilakukan merupakan tindakan sukarela tanpa paksaan. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan bukti kemurahan hatinya. Contohnya kepada kita, kepada kakak, kepada adik-adik, kepada orang tua, dan kepada semuanya. Lihatlah yang adik-adik miliki, adik-adik bisa sekolah, adik-adik bisa mendapatkan keinginan, itu bukti kemurahan hati Tuhan. Jika adik-adik memiliki hati yang murah, tidak iri hati, dan peduli terhadap sesama, itu juga bukti kemurahan Tuhan yang diterapkan kepada diri adik-adik. Tetap memiliki hati yang baik ya adik-adik, tetap memberikan bantuan kepada sesama dengan sukacita, agar orang lain dapat merasakan kemurahan hati Tuhan di dalam hidup mereka melalui kemurahan hati adik-adik. Baik, demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini. Pesan daripada saat teduh kita pada pagi hari ini adalah kita harus memiliki hati yang murah, tidak iri hati, dan peduli terhadap sesama, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan gereja. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri saat teduh kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau telah begitu murah hati kepadaku, tolonglah kami untuk memiliki kerelaan yang sama untuk bermurah hati,
Biarlah kemurahan hati kami memberkati orang lain sebagaimana Engkau telah memberkati kami Tuhan. Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, bersaat teduh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon dukungan agar kami boleh selalu diberkati oleh Tuhan setiap kemanapun kami melangkah. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, selamat beraktivitas.